Desa Karangjati terkenal dengan kabutnya yang tebal, terutama menjelang malam. Kabut itu seakan menjadi tirai yang memisahkan dunia nyata dan dunia lain yang tak kasat mata. Meski terlihat tenang, desa itu menyimpan banyak cerita kelam yang selalu dihindari penduduknya untuk dibahas. Termasuk satu cerita tentang Pak Wiryo, seorang penggali kubur. Pak Wiryo adalah sosok yang dihormati, sekaligus ditakuti. Dengan tubuh kurus dan wajah keriputnya, ia telah mengabdikan diri sebagai penggali kubur selama lebih dari 30 tahun. Tak ada satupun pemakaman di desa yang tak disentuh cangkul tuanya. Cangkul itu bukan sekadar alat kerja bagi Pak Wiryo. Ia memperlakukan benda itu seperti sahabat. Namun, semuanya berubah setelah pemakaman terakhir yang ditanganinya. Pak Wiryo menguburkan seorang pria bernama Dharma yang meninggal secara misterius. Sejak malam pemakaman itu, Pak Wiryo berubah. Ia semakin pendiam dan cangkul tuanya selalu ada di dekatnya, bahkan saat ia tidur. Aku, Andi, cucu Pak Wiryo, baru saja kembali ke desa setelah bertahun-tahun tinggal di kota. Aku ingat betul masa kecilku di sini, bermain di pekarangan rumah kakek yang luas, tapi penuh aura misterius. Ketika aku tiba, rumah itu masih sama seperti dulu, namun terasa lebih suram. Di depan pintu, aku melihat cangkul kakek bersandar dengan noda tanah yang seolah tak pernah kering. Cangkul itu selalu ada di sana ya? Tanyaku sambil menyapa Nek yang sedang menyapu teras. Nenek menoleh dengan wajah datar. Iya, cangkul itu milik bapakmu. Jangan disentuh, Andi. Nada suaranya tegas, seolah memperingatkan sesuatu. Aku mengangguk, meskipun rasa penasaran mulai menggelitik pikiranku. Malam itu, setelah makan malam, aku memutuskan untuk menjelajahi rumah. Aku memasuki kamar yang dulu menjadi tempat tidur kakek. Kamar itu gelap dan berdebu, dengan jendela yang menghadap ke pemakaman di belakang rumah. Di sudut ruangan, cangkul tua itu bersandar, menciptakan bayangan aneh di dinding. Aku merasakan udara di ruangan itu lebih dingin dibandingkan ruangan lain. Lalu, tanpa sadar, aku mendekati cangkul tersebut. Ketika tanganku hampir menyentuh gagangnya, sebuah suara berat menggema di telingaku. Jangan! Aku melompat mundur, jantungku berdegup kencang. Suara itu datang entah dari mana, tapi jelas bukan suara nenek. Aku memeriksa kamar, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya cangkul tua itu yang seolah menatapku dengan tatapan tak kasat mata. Malam itu, aku sulit tidur. Dalam mimpiku, aku berdiri di pemakaman desa, dengan kabut tebal menyelimuti sekitarku. Dari kejauhan, aku melihat sosok tinggi berjubah hitam membawa cangkul yang sama seperti milik kakekku. Sosok itu perlahan mendekat, sementara suara berat bergema lagi di telingaku. Kau tak seharusnya ada di sini. Aku terbangun dengan napas tersengal, peluh membasahi tubuhku. Ketika aku menoleh ke sudut kamar, cangkul itu kini berada lebih dekat, bersandar tepat di samping tempat tidurku. Pagi menjelang, namun suasana di rumah nenek tetap suram. Aku masih memikirkan kejadian malam tadi. Apakah aku bermimpi? Atau memang ada sesuatu yang tak kasat mata mengikuti sejak aku tiba? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuiku. Saat sarapan, aku mencoba memecah kesunyian. Nek, tadi malam aku mimpi aneh tentang pemakaman dan cangkul itu, kataku sambil melirik benda yang bersandar di sudut ruangan. Nenek berhenti mengaduk kopi dan menatapku dengan mata yang seolah menyimpan cerita lama. Itu bukan mimpi biasa, Andi. Ada banyak hal di desa ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Aku semakin penasaran. Apa maksud nenek? Nenek menghela napas panjang sebelum akhirnya berbicara. Cangkul itu dulu milik bapakmu. Tapi ada satu malam setelah mengubur seseorang, bapakmu pulang dengan wajah pucat. Ia tidak mau bicara selama berhari-hari. Semenjak itu, cangkul itu seolah menjadi bagian dari hidupnya. Dan sejak bapakmu meninggal, cangkul itu diwariskan pada kakekmu. Nenek berhenti sejenak, matanya menerawang keluar jendela. Banyak yang bilang, cangkul itu membawa beban dari orang-orang yang pernah dikubur dengan bantuannya. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Beban apa, Nek? Namun, sebelum nenek sempat menjawab, suara pintu diketuk keras dari luar. Nenek tampak terkejut, seolah tak mengharapkan tamu pagi-pagi begini. Ketika pintu dibuka, di sana berdiri Pak Surya, penjaga pemakaman desa. Andi, kamu harus ikut saya ke pemakaman. Ada sesuatu yang harus kamu lihat.
katanya dengan nada tergesa-gesa. Pemakaman desa Karangjati terletak di ujung desa, dikelilingi hutan lebat. Kabut tebal masih menyelimuti tanah saat kami tiba. Pak Surya membawa aku ke sebuah kuburan tua yang tampak baru saja digali. "Lihat ini," katanya sambil menunjuk ke tanah. Aku melihat tanah kuburan itu basah dan berantakan, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalamnya. Tapi yang lebih mengerikan, di sisi kuburan itu ada jejak kaki, besar dan dalam, yang mengarah ke arah rumahku. "Apa ini, Pak?" tanyaku dengan suara gemetar. Pak Surya menggeleng. "Aku tak tahu pasti, tapi ini bukan pertama kalinya. Sejak cangkul itu digunakan, kuburan-kuburan di sini sering terganggu. Aku yakin ada hubungannya dengan benda itu." Aku semakin bingung dan takut. Kenapa tidak ada yang memberitahu soal ini sebelumnya? Karena tidak ada yang mau bicara, Andi. Orang-orang takut. Cangkul itu seharusnya dikembalikan ke tempat asalnya, bukan di rumah. Pak Surya menatapku tajam. "Kamu harus melakukan sesuatu sebelum terlambat." Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku kacau. Malam itu aku memutuskan untuk jaga. Aku duduk di ruang tamu dengan cangkul di depan mataku. Waktu berlalu lambat. Tepat tengah malam, suhu ruangan mendadak turun drastis. Lampu berkedip-kedip dan suara langkah berat terdengar mendekat. Aku mengarahkan pandanganku ke arah pintu. Kabut mulai merambat masuk melalui celah-celah jendela. Dari dalam kabut, perlahan muncul sosok berjubah hitam, sama seperti yang kulihat dalam mimpi. Sosok itu berhenti di depan cangkul, lalu berbicara dengan suara rendah yang membuat tubuhku membeku. "Kembalikan dia, atau kau akan kehilangan lebih banyak." Bayangan itu menghilang, meninggalkan jejak Basadi. Aku tahu sekarang, ini bukan hanya soal cangkul tua. Ada rahasia kelam yang lebih besar yang harus kupecahkan. Pagi itu, aku bangun dengan kepala yang berat. Bayangan sosok berjubah hitam dan suara ancamannya masih jelas terngiang di telingaku. Rumah nenek terasa lebih sunyi dari biasanya. Seolah-olah sesuatu telah pergi meninggalkan ruangan, tetapi meninggalkan jejak kengerian yang tak kasat mata. Aku memutuskan untuk kembali ke pemakaman, kali ini dengan membawa cangkul tua itu. Nenek hanya diam ketika melihatku memasukkan cangkul ke dalam karung. Tatapannya penuh kecemasan, tapi ia tidak berkata apa-apa. Seolah sudah pasrah pada apapun yang akan terjadi. Pemakaman desa kembali diselimuti kabut tebal saat aku tiba. Pak Surya sudah menunggu. Wajahnya tampak lebih tegang dari kemarin. Ia memandang cangkul dalam karung itu dengan tatapan ngeri. "Kamu yakin ingin membawanya ke sini lagi?" tanya Pak Surya. Aku mengangguk. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak Surya menghela napas berat, lalu membimbingku ke tengah pemakaman. Kami berhenti di sebuah makam tua yang sudah hampir tertutup lumut. "Ini makam pertama yang pernah digali dengan cangkul itu," katanya pelan. "Makam itu milik seorang wanita bernama Sari, yang meninggal secara misterius bertahun-tahun lalu." Pak Surya menceritakan bahwa Bapak, setelah menggali kuburan Sari, pernah berkata bahwa ia mendengar suara wanita menangis dari dalam tanah. Sejak itu, setiap kali ada kuburan yang digali dengan cangkul ini, suara-suara itu terus terdengar, kata Pak Surya dengan wajah tegang. Dan semakin lama, suara itu tidak hanya tangisan. Ada bisikan, panggilan, dan ancaman. Aku merinding mendengar cerita itu. Tiba-tiba tanah di sekitar makam Sari bergetar pelan. Aku dan Pak Surya melangkah mundur. Dari dalam tanah terdengar suara yang samar seperti bisikan. "Kembalikan." Suara itu semakin keras hingga akhirnya berubah menjadi jeritan mengerikan. Aku hampir menjatuhkan cangkul yang kugenggam. Pak Surya dengan tangan gemetar berteriak, "Gali di sini, Andi. Kita harus menemukan apa yang terkubur bersama Sari." Aku ragu sejenak, namun akhirnya menuruti perintahnya. Dengan cangkul tua itu, aku mulai menggali makam Sari. Setiap kali cangkul itu menembus tanah, suara jeritan semakin keras, seolah-olah aku sedang membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur. Setelah beberapa menit menggali, cangkulku membentur sesuatu yang keras. Aku dan Pak Surya segera membersihkan tanah di sekitarnya. Yang kami temukan bukanlah peti mati biasa, melainkan sebuah peti kecil terbuat dari kayu hitam dengan ukiran aneh. Pak Surya menatap peti itu dengan ketakutan. "Peti ini tidak seharusnya ada di sini." Tanpa pikir panjang,
aku membuka peti itu. Di dalamnya terdapat benda-benda yang membuat darahku membeku. Sehelai kain putih penuh bercak darah, segumpal rambut manusia, dan sebuah boneka kayu kecil dengan wajah yang terukir samar. Tiba-tiba, angin dingin bertiup kencang. Kabut di sekitar kami semakin tebal. Dari kejauhan, terdengar langkah berat mendekat. Sosok berjubah hitam muncul lagi, kali ini lebih jelas. Ia berdiri di depan kami, menunjuk ke arah peti dengan tangan kurusnya yang panjang. Kalian telah melanggar perjanjian. Suaranya menggema di seluruh pemakaman. Aku mencoba bergerak, tapi tubuhku terasa kaku. Pak Surya berusaha menarikku, namun bayangan itu semakin mendekat. Ia melangkah pelan ke arah peti dan setiap langkahnya membuat tanah di sekitarnya retak. Peti ini harus dikembalikan ke tempat asalnya, bisiknya, sebelum menghilang di balik kabut, meninggalkan kami dalam kebingungan dan ketakutan yang tak terkira. Kami menutup makam itu kembali, tapi aku tahu semua ini belum berakhir. Ada rahasia yang lebih dalam, dan cangkul tua itu adalah kuncinya. Kini aku mengerti, benda itu tidak hanya menggali kubur, tetapi juga membuka pintu ke dunia lain yang seharusnya tetap tertutup. Malam itu setelah kembali dari pemakaman, suasana di rumah nenek terasa berbeda. Rasanya lebih dingin, lebih sunyi, seperti ada sesuatu yang mengintai di sudut-sudut gelap. Cangkul tua itu, yang sebelumnya selalu berada di sudut kamar, kini kusimpan di gudang. Tapi, bahkan di sana, aku masih bisa merasakan kehadirannya. Nenek duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong. "Kamu telah membangunkan sesuatu, Andi," katanya pelan. "Sejak dulu, kita semua tahu bahwa ada sesuatu yang terkubur bersama Sari, tapi tidak ada yang berani mengungkapnya." Aku mengangguk, masih mencoba mencerna kejadian di pemakaman. "Lalu, apa yang harus kita lakukan, Nek?" Sosok itu berkata ada perjanjian yang dilanggar. Nenek memejamkan mata sejenak, seolah mengumpulkan keberanian. Perjanjian itu dibuat oleh para tetua desa dulu. Mereka mengubur sesuatu yang seharusnya tidak pernah ditemukan untuk melindungi desa dari kutukan. Aku merinding mendengar kata-kata nenek. Apa yang sebenarnya terjadi pada Sari? Nenek menghela napas panjang. Sari adalah korban dari ritual kuno, Andi. Mereka mengorbankannya untuk menutup portal yang terhubung ke dunia lain. Namun, roh Sari tidak pernah tenang. Cangkul itu, karena digunakan untuk menggali makamnya, menjadi terhubung dengan roh-roh yang terperangkap. Malam semakin larut. Aku duduk di kamar, mencoba menyusun rencana. Namun, sebelum aku bisa memikirkan apapun, lampu di rumah tiba-tiba padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Dari kejauhan aku mendengar suara gemerisik seperti langkah kaki di atas lantai kayu. Aku bergegas keluar kamar. Di ruang tamu, nenek berdiri terpaku, menatap ke arah jendela. Di luar, kabut tebal menyelimuti halaman. Dan dari dalam kabut itu, aku melihat bayangan sosok berjubah hitam mendekat. "Andi," nenek berbisik. Suaranya gemetar. Dia datang untuk mengambil apa yang seharusnya tetap terkubur. Sosok itu berhenti di depan rumah. Dengan satu gerakan tangannya, pintu rumah terbuka sendiri. Angin dingin menyapu masuk. Aku berdiri di depan nenek, mencoba melindunginya, meskipun tubuhku gemetar ketakutan. "Kalian melanggar perjanjian," suara sosok itu menggema. Dan sekarang pintu itu terbuka kembali. Aku mencoba berbicara, meskipun suaraku bergetar. "Apa yang harus kami lakukan untuk menutupnya?" Sosok itu mendekat hingga hanya beberapa langkah dariku. Wajahnya tak terlihat di balik bayangan jubah, tapi tatapan dinginnya terasa menusuk. "Hanya pengorbanan yang bisa menutupnya kembali," katanya. Sama seperti dulu. Nenek terisak. "Tidak, jangan ada korban lagi." Tiba-tiba cangkul tua yang kusimpan di gudang melayang masuk ke ruangan, seolah dipanggil oleh sosok itu. Aku hanya bisa memandang tanpa daya ketika cangkul itu mendarat di tanganku. "Kamu harus mengembalikan semuanya, Andi," bisik sosok itu. "Pergilah ke pemakaman dan lakukan seperti yang diperintahkan." Dengan hati berat, aku dan nenek kembali ke pemakaman, ditemani oleh Pak Surya. Sosok berjubah hitam mengikuti kami dalam diam. Kabut malam semakin tebal dan udara semakin dingin. Ketika kami sampai di makam Sari, sosok itu memberi isyarat padaku untuk menggali lagi. Aku mulai menggali, meskipun tubuhku gemetar hebat. Setiap ayunan cangkul terasa lebih berat, seolah ada kekuatan yang menahannya. Akhirnya, aku menemukan peti kayu hitam itu lagi.
Sosok berjubah hitam mengulurkan tangannya, dan peti itu terbuka dengan sendirinya. Kali ini isinya tidak hanya kain dan boneka, tetapi juga sebuah batu hitam berukir simbol aneh. Batu itu berpendar, seolah hidup. Kembalikan batu itu ke dalam tanah, perintah sosok itu. Aku melakukannya, meletakkan batu di dasar lubang dan menguburnya kembali. Ketika tanah terakhir menutupi batu tersebut, suara jeritan menggema di seluruh pemakaman. Kabut perlahan mulai menghilang dan suasana kembali sunyi. Sosok berjubah hitam berdiri diam sejenak sebelum perlahan memudar bersama sisa-sisa kabut. Pintu telah tertutup, katanya, sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Pagi itu pemakaman terasa lebih tenang daripada sebelumnya. Aku kembali ke rumah dengan perasaan lega meskipun tahu bahwa pengalaman ini akan menghantuiku selamanya. Cangkul tua itu kini tergeletak di depan rumah, diam dan tak lagi terasa hidup. Namun dalam hati, aku tahu bahwa rahasia desa ini masih menyimpan bayangannya. Dan aku sebagai penjaga terakhir harus selalu waspada. Malam itu rumah tua kami dipenuhi suasana duka. Setelah pemakaman bapak, keluarga besar berkumpul di ruang tamu. Wajah-wajah lelah dan mata sembab menyiratkan kesedihan yang mendalam. Di antara isak tangis yang tersisa, ibu membuka lemari kayu tua milik bapak dan mengeluarkan beberapa barang untuk diwariskan. "Ini warisan dari bapak kalian," kata ibu, suaranya bergetar. Di atas meja, ia meletakkan beberapa benda, sebuah arloji tua dengan tali kulit yang sudah usang, beberapa buku doa yang halamannya mulai menguning, dan yang terakhir, sebuah cangkul berkarat. Aku memandang cangkul itu dengan dahi berkerut. "Cangkul ini?" tanyaku heran. Ibu mengangguk pelan. "Cangkul ini selalu menemani bapak saat bekerja di pemakaman. Katanya cangkul ini punya sejarah panjang, bahkan lebih tua dari usia bapak." Semua orang di ruangan itu terdiam memandang benda sederhana tersebut dengan campuran rasa penasaran dan rasa hormat. Namun, aku merasa ada sesuatu yang ganjil. Cangkul itu tampak biasa, tetapi ada aura aneh yang mengelilinginya. Besi yang berkarat memancarkan kilau redup di bawah cahaya lampu, seolah menyimpan rahasia yang enggan terungkap. "Benda ini untukmu, Andi," kata ibu tiba-tiba. Aku menoleh, terkejut. "Kenapa aku, Bu?" tanyaku sedikit enggan. "Bapak selalu bilang, kalau ada satu orang yang harus meneruskan pekerjaannya, itu kamu," jawab ibu dengan terkaca-kaca. Aku hanya bisa mengangguk meski hatiku dipenuhi keraguan. Malam itu, aku membawa cangkul itu ke kamar dan meletakkannya di sudut ruangan. Kupikir itu hanyalah benda mati, tapi ternyata aku salah. Tengah malam, aku terbangun oleh suara aneh. Awalnya aku pikir hanya mimpi, namun suara itu terdengar lagi. Gesekan logam yang kasar seperti cangkul sedang diseret di atas lantai kayu. Aku membuka mata dan duduk, mencoba memastikan dari mana asal suara itu. Kamar gelap, hanya diterangi cahaya remang dari jendela. Aku menoleh ke sudut kamar, tempat aku meletakkan cangkul itu. Dalam cahaya samar, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Cangkul itu tidak lagi bersandar pada dinding, melainkan tergeletak di tengah lantai. Posisinya bergeser dari tempat semula. Jantungku berdetak kencang. Mungkin tadi aku lupa meletakkannya dengan benar, gumamku, mencoba menenangkan diri. Namun, saat aku berdiri untuk memeriksanya, suara gesekan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Aku merasakan bulu kuduk berdiri. Cangkul itu seolah bergerak sendiri meski tidak ada tangan yang menyentuhnya. Aku mundur beberapa langkah, mataku tetap tertuju pada benda itu. Dan di saat itulah aku mendengar suara lain. Suara berat seperti bisikan yang muncul dari dalam tanah. "Kembalikan aku." Aku membeku. Ruangan yang tadinya dingin mendadak terasa sesak. Suara itu menggaung di telingaku, seolah ada seseorang yang berdiri tepat di belakangku. Namun ketika aku menoleh, tak ada siapapun. Hanya bayangan panjang dari cangkul yang terlihat bergoyang lembut di lantai kamar. Aku mencoba mengabaikan suara itu dan kembali ke tempat tidur, menarik selimut hingga menutupi kepalaku. Tapi tidur malam itu tak pernah datang. Sepanjang malam, aku mendengar suara gesekan cangkul dan bisikan-bisikan samar yang terus mengganggu. Pagi harinya, ketika aku bangun, cangkul itu telah kembali ke sudut kamar, bersandar dengan tenang seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi aku tahu, malam itu bukan sekadar mimpi.
Ada sesuatu yang terkunci dalam benda tua itu, dan aku tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Malam pertama setelah cangkul itu memasuki rumah, tidurku tak lagi nyenyak. Saat mata terpejam, aku langsung terlempar ke dalam mimpi yang aneh. Aku berdiri di tengah pemakaman tua, diterangi oleh bulan purnama yang tampak pucat. Kabut tebal merayap di antara nisan-nisan dan angin dingin menusuk tulang. Aku merasa seolah-olah sedang diawasi. Tanah di sekelilingku tiba-tiba berguncang, nisan-nisan bergeser, dan suara retakan tanah terdengar semakin dekat. Sebelum aku sempat bergerak, tangan-tangan pucat mulai muncul dari dalam kubur. Jemari kurus dengan kuku panjang mencakar-cakar udara, mencoba meraih apa saja yang ada di atas. Aku membeku di tempat. Ketakutan mengunci tubuhku. Tangan-tangan itu semakin banyak, meraih ke arahku. Jeritan-jeritan terdengar, namun bukan dari mulut mereka, seolah berasal dari kedalaman tanah itu sendiri. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku tertahan. Satu tangan berhasil mencengkeram pergelangan kakiku, menarikku ke bawah. Aku meronta, berusaha melepaskan diri, tapi semakin banyak tangan yang mencengkeramku. Tanah di bawahku mulai retak dan runtuh, menyeretku ke dalam kegelapan yang tak berujung. Aku terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhku basah oleh keringat dingin. Jantungku berdebar kencang, seolah baru saja dikejar maut. Aku duduk di tempat tidur, mencoba mengatur napas. Tapi saat mataku menangkap sesuatu di lantai, tubuhku kembali membeku. Cangkul itu. Seharusnya cangkul tua itu ada di sudut kamar, tempat aku meletakkannya tadi malam. Tapi kini, benda itu tergeletak di samping tempat tidurku, hanya beberapa sentimeter dari tanganku. Besinya yang berkarat basah oleh tanah segar meninggalkan noda di lantai kayu. Aroma anyir samar memenuhi udara, bercampur dengan bau tanah basah. Aku berdiri perlahan, mataku tak lepas dari cangkul itu. Jantungku berdegup semakin kencang. Bagaimana bisa? Gumamku pelan. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa aku mungkin salah ingat. Mungkin aku tidak benar-benar meletakkannya di sudut kamar. Tapi, bagaimana menjelaskan noda tanah ini dan aroma aneh yang seolah muncul dari dalam tanah? Hari itu, aku tidak bisa lepas dari rasa cemas. Setiap kali aku menatap cangkul itu, perasaan berat menghimpit dadaku. Aku menceritakan kejadian malam itu kepada ibu, tetapi ia hanya menggeleng pelan. "Kamu pasti terlalu lelah, Andi," katanya mencoba menenangkan. "Benda itu hanya kenangan dari bapakmu. Tidak ada yang perlu ditakutkan." Namun tatapan ibu terlihat berbeda. Ia tampak gelisah, seolah ada sesuatu yang ia tahu tetapi enggan untuk diungkapkan. Aku memutuskan untuk tidak menekan lebih jauh. Tetapi, perasaanku mengatakan bahwa cangkul itu bukan sekadar benda mati. Malam kedua datang, dan aku berusaha sebaik mungkin untuk tidak memikirkan hal-hal aneh. Namun saat aku mematikan lampu dan berbaring, ruangan terasa jauh lebih dingin daripada biasanya. Bayangan-bayangan dari cangkul itu di dinding tampak lebih panjang dan bergerak seolah hidup. Aku berusaha memejamkan mata, tetapi suara itu datang lagi. Gesekan logam di lantai seperti malam sebelumnya. Aku membuka mata perlahan, dan dalam gelap aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Cangkul itu bergerak sendiri, menyeret dirinya pelan-pelan ke arahku. Logam berkaratnya menimbulkan suara gesekan yang mengerikan. Aku terpaku di tempat tidur, tak mampu bergerak. Kemudian, dari sudut ruangan samar-samar terdengar suara lain. Suara yang lebih halus seperti bisikan. "Kembalikan kami, kembalikan." Bisikan itu berulang-ulang, semakin jelas, semakin menekan. Aku menutup telinga berharap suara itu hilang. Namun suara itu terus menggema di kepalaku, seolah-olah berasal dari dalam pikiranku sendiri. Pagi itu, dengan rasa gelisah yang terus menghantui, aku memutuskan untuk menemui Pak Surya, penjaga kubur yang dulu bekerja bersama Bapak. Pemakaman masih basah oleh embun dan suasana sepi. Pak Surya sedang membersihkan daun-daun kering di sekitar makam saat aku tiba. Ketika aku menyebut tentang cangkul warisan itu, wajahnya langsung berubah. Wajah tua yang biasanya tenang itu mendadak pucat, seolah aku baru saja menyebutkan sesuatu yang tabu. Cangkul itu, Pak Surya menghela napas berat, tatapannya menerawang. "Andi, cangkul itu bukan sembarang alat." Aku mengernyit. "Apa maksud Pak Surya?" Pak Surya mendekat, suaranya hampir berbisik.
Bapakmu pernah cerita, setiap kali dia menggali kubur, dia merasa ada yang memperhatikan. Tapi bukan manusia. Dia percaya cangkul itu menyerap energi dari arwah-arwah yang tidak tenang. Itulah kenapa bapakmu selalu menyimpan cangkul itu dengan hati-hati, jauh dari rumah. Aku merasakan hawa dingin merayap di tengkukku. Jadi bapak tahu kalau cangkul itu aneh? Pak Surya mengangguk. Bukan cuma aneh, Andi. Benda itu adalah penghubung. Penghubung antara dunia kita dengan mereka. Ia menunjuk ke arah makam. Bapakmu selalu bilang kalau cangkul itu harus tetap dekat dengan tanah pemakaman. Kalau dibawa ke rumah, kamu bisa membawa mereka ikut serta. Aku terdiam. Kata-kata Pak Surya seperti membuka tabir yang selama ini tak pernah kusadari. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Tanyaku akhirnya. Pak Surya memegang bahuku erat, matanya penuh kekhawatiran. Kembalikan cangkul itu ke tempat asalnya. Kalau tidak, mereka akan semakin kuat dan kamu tidak akan bisa menghentikannya. Aku mengangguk pelan, meskipun dalam hati masih ada keraguan. Malam harinya, aku kembali dihadapkan pada mimpi buruk. Kali ini, suasananya lebih mencekam. Aku berdiri di dalam kamarku sendiri, tapi rasanya berbeda. Udara terasa berat, dan setiap sudut ruangan dipenuhi bayangan gelap. Di ujung kamar, sosok tinggi berjubah hitam berdiri mematung. Wajahnya tersembunyi di balik bayangan, tetapi matanya, dua lubang kosong yang memancarkan kegelapan tak berujung, menatap lurus ke arahku. Aku ingin lari, tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Suara berat dan menggelegar terdengar, memenuhi ruangan. Kembalikan apa yang bukan milikmu. Suaranya bergema, seolah berasal dari segala arah sekaligus. Sosok itu perlahan mendekat, langkahnya nyaris tak bersuara. Aku mencoba berteriak, tetapi suaraku tak keluar. Kemudian, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti sejenak. Cangkul tua itu kini berada di tangan sosok berjubah hitam. Ia mengangkat cangkul itu perlahan, seolah siap menggunakannya. Kalau kau tidak mengembalikan, kau akan menggali makam sendiri. Bisiknya dingin. Aku terbangun dengan jeritan tertahan. Kamar gelap gulita. Hanya suara napasku yang terengah memenuhi keheningan. Namun, kengerian belum berakhir. Ketika aku memalingkan wajah, cangkul itu lagi-lagi berpindah tempat. Kali ini, ia berdiri tegak di samping tempat tidurku, seperti seorang penjaga. Dan di lantai jejak tanah basah yang membentuk pola menyerupai tangan-tangan kecil bertebaran ke segala arah. Setelah malam-malam penuh ketakutan, aku akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran Pak Surya. Aku tahu jika aku tidak melakukan ini, aku dan keluargaku akan terus dihantui oleh kegelapan yang datang bersama cangkul itu. Malam itu, dengan cangkul tua itu di tanganku, aku berjalan menuju pemakaman. Suasana malam sangat berbeda dari sebelumnya. Biasanya, udara malam terasa sejuk dan tenang. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang terasa berat di udara. Seakan-akan seluruh dunia sedang mengawasi setiap langkahku. Tanah di bawah kakiku terasa rapuh, dan setiap langkah yang kutempuh terasa seperti langkah menuju sesuatu yang tak bisa kuhindari. Sesampainya di tempat yang selama ini Bapak gunakan untuk beristirahat setelah bekerja, di dekat sebuah pohon tua yang sudah mati, aku mulai menggali lubang. Hati ini berdebar kencang, tubuhku gemetar, tetapi aku tahu ini adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri semua teror yang terjadi. Aku menggali dengan cepat, menggali lebih dalam, hingga akhirnya lubang cukup besar untuk menyembunyikan cangkul itu. Cangkul itu yang selama ini seolah membawa makhluk dari alam lain, kini tergeletak di dasar lubang yang baru saja kutuangkan tanahnya. Ketika aku hendak menguburnya, angin tiba-tiba berhembus kencang. Suara gemerisik daun dan cabang-cabang pohon terdengar keras, seolah alam berteriak. Angin itu menggendam, membawa suara-suara yang jauh lebih menakutkan daripada yang pernah kudengar. Tangisan, jeritan, dan desahan berat terdengar dari segala arah, seperti arwah-arwah yang terperangkap di dalam tanah. Aku melangkah mundur, tubuhku gemetar, dan tanpa pikir panjang, aku mulai berlari menjauh dari tempat itu. Jantungku berdebar kencang, namun meski aku berlari, rasanya seperti ada yang mengejarku. Kaki ini terasa sangat berat, langkahku terasa semakin lambat. Tiba-tiba, aku menoleh ke belakang. Di tempat cangkul itu terpendam, ada bayangan hitam besar berdiri.
Sosok itu tinggi dan gelap, menutupi seluruh ruang di sekitarnya. Matanya, dua titik cahaya merah yang memancarkan kegelapan, memandang ke arahnya dengan tatapan kosong dan mengerikan. Tanpa suara, sosok itu bergerak menuju arahku. Meskipun aku tahu bahwa itu bukan lagi tubuh hidup. Itu adalah makhluk dari dunia yang tak pernah harus kita ketahui. Aku terus berlari, semakin cepat. Suara langkahnya yang berat terdengar mengejar di belakangku. Namun semakin aku berlari, semakin jauh suara itu menjadi. Entah karena jarak yang semakin jauh atau karena aku terlalu lelah, yang pasti, suara itu akhirnya menghilang. Aku tak berhenti berlari hingga aku mencapai rumah. Dengan napas terengah-engah, aku menutup pintu dan menahan diri untuk tidak melihat keluar. Aku merasa ada sesuatu yang terus mengawasi dari luar, tetapi aku tak berani menoleh. Sejak malam itu, cangkul itu tak pernah menggangguku lagi. Tetapi meski tidak ada lagi suara gesekan logam atau bisikan-bisikan mengerikan, aku tahu bahwa bukan semuanya berakhir. Arwah-arwah yang terikat pada cangkul itu masih ada di sana, di dalam pemakaman tua yang terabaikan. Mereka menunggu untuk dipanggil, menunggu untuk kembali. Setiap kali aku melewati pemakaman itu, meski dalam siang hari yang cerah, aku bisa merasakan tatapan dingin yang menembus jantungku. Seolah ada ribuan pasang mata yang mengawasi dari balik kegelapan, menunggu aku kembali. Dan aku tahu satu hal pasti, mereka tidak akan pernah benar-benar pergi.